Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bang Bangun Lubis dari Mega Wisata Podcast. Informasi untuk Anda semua tentunya. Pada hari ini luar biasa. Saya senang sekali dan kita semua tentunya senang sekali bisa bertemu dengan Pak Aga dan Om Ewin. Kami selalu manggil beliau ini adalah Om Ewin, walaupun dia masih mas-mas. Maksudnya bukan mas-mas, tapi beliau masih sangat muda sekali. Mereka berdua ini orang-orang muda kita dari komunitas pengusaha Muslim Indonesia Korwil Palembang, yang sebentar lagi pada tanggal 11, 12, 13 akan mengadakan PAMFest. Pameran Pasar Muslim Festival. Pasar Muslim Festival. Anda jangan tidak datang. Apa yang sedang dikerjakan saat ini, Mas Ewin? Baik, kalau untuk pasar muslim sendiri kita sudah melakukan persiapan itu kurang lebih ya 6 bulan yang lalu. Cuman memang intensnya ada 3 bulan terakhir ini, dan karena ini sudah memasuki Oktober, dan insya Allah sudah menghitung hari 11, 12, 13 Oktober nanti kita harus berada di Transmart. Maka persiapannya adalah untuk finalisasi dari progres-progres yang sudah disusun selama ini, mulai dari acara, tenan dan lain sebagainya tuh, sehingga memang ya harus 200% persiapannya. Ramai, kayaknya ini ramai sekali. Mas Ewin sebagai apa di sana? Insya Allah saya PIC-nya nanti koordinator acara. Kemudian Mas Aga. Mas Aga sebagai apa di sana? Saya di Pasar Muslim Festival sebagai sekretaris. Iya, sekretaris. Tentu persiapan sudah mulai kita lakukan, lalu kemudian apa yang sekarang kegiatan yang paling mendesak sehingga semua masyarakat Sumatera Selatan, tidak hanya Kota Palembang tentunya, harus bisa hadir di sana. Insya Allah. Dilakukan. Jadi dari awal kita publikasi, kemudian kita informasikan melalui proposal ke instansi-instansi untuk kita bekerja sama, sehingga kita bisa berkolaborasi. Kemudian kita kirim undangan untuk narasumber, sehingga itu yang menjadi leads, yang menjadi pemantik untuk pengunjung datang. Kemudian kita juga menyiapkan undangan untuk audiensi ke Bapak PJ Gubernur, yang insya Allah suratnya sudah masuk. Insya Allah tinggal menunggu jadwal dari beliau. Mudah-mudahan beliau bisa berkenan menerima kita audiensi dan bisa hadir nanti. Mudah-mudahan beliau hadir. Jadi kegiatannya apa aja nanti, Mas Aga? Untuk di Pasar Muslim Festival tahun ini insya Allah lebih meriah. Jadi kita ada talk show Islami, talk show keluarga, talk show bisnis. Kemudian kita juga ada lomba-lomba. Lomba. Hari pertama kita adakan lomba tahfiz Al-Quran. Kemudian nanti ada lomba mewarnai. Kemudian selanjutnya ada lomba azan. Ini untuk tingkat apa ini? Untuk SD, tingkat SMP. Kalau mewarnai nanti tingkat TK. Anak ya. Kemudian untuk yang azan sama lomba tahfiz itu tingkat SD. SD. Ada tingkat SMP nggak? Kalau saat ini belum kita, ya kita masih range yang tingkat sekolah dasar. Umum? Yang untuk umum? Kalau ada lomba? Kalau umum kita lebih ke persiapan workshop. Iya. Jadi kalau sebenarnya kita membagi genrenya itu dari segi usia. Jadi usianya itu mulai dari TK sampai dengan SD. Kemudian nanti tentu yang TK sama SD ini kan mengimbangi, ya memang aktivitasnya itu diharapkan kakak-kakaknya yang ini dalam keluarganya juga hadir. Nah, cuman untuk yang Gen Z yang usianya memang misalnya kayak mahasiswa atau SMA, dalam bentuk kemasannya workshop, Pak. Jadi workshopnya itu karena concern kita memang Gen Z ini adalah lebih ke digital ya, permainan medsos dan lain sebagainya itu mereka lebih ke digital, maka workshopnya ini kita lebih ke arah digital juga. Jadi bagaimana
menyiapkan produk secara digital yang sehingga walaupun mereka mahasiswa, walaupun mereka sambil bekerja, tapi mereka masih dapat income dari jual produk-produk digital. Dan juga belajar juga mereka kayak seperti ini, podcast, konten dan lain sebagainya. Karena memang yang kita hadirkan ini juga skala nasional. Jadi salah satu narasumbernya ini kita ambil dari Muslim MCC Muslim Creator Class. Jadi dia punya akademik yang memang untuk menghasilkan para kreator yang terpercaya istilahnya ya. Iya. Kemudian profesional mereka di bidangnya ya. Lalu kemudian ada juga saya dengar ada kajian. Betul. Nah, itu jadi mana nanti bentuknya di sana ada kajian itu kayak mana tuh? Iya. Jadi kalau misalnya kajian ini sebenarnya kita juga mengarahkan itu sebenarnya biar lebih aktif, kemudian bisa komunikatif juga dengan para pengunjung Pasar Muslim Festival. Kita bikinnya sebenarnya lebih ke arah talk show. Iya, talk show. Tapi memang kita hadirkan, insya Allah ada 2 asatiza yang sebagai magnet kita juga. Siapa aja tuh? Yang pertama dari Jogja, Ustadz Amin Nur Bait. Ya, beliau juga sudah sempat datang di Pampes yang pertama. Dan alhamdulillah memang beliau salah satu ya yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti kalau di Palembang. Nah, yang kedua, beliau ini sebenarnya asatiza yang memang berkecimpung di dunia tarbiyah, di ASESI ya Mas ya, ASESI, Asosiasi Sekolah Sunnah itu, Ustadz Zainal Abidin Hafizahullah Ta'ala. Jadi memang beliau keilmuannya itu tentang yang akan kita bahas di situ adalah buku-buku beliau yang sudah memang terkait dengan ekonomi, macam-macam. Yang pertama ada tentang pengusaha muslim. Pengusaha muslim itu sendiri. Yang kedua problematika rumah tangga, parenting. Yang ketiga ada juga yang untuk sekolah, pendidikan. Yang untuk pendidikannya. Jadi karena memang tenan-tenan kita itu juga banyak dari Ponpes, dari Oku Timur dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu pemantik juga bahwa yang kita hadirkan ya asatiza yang memang beliau itu selain memang guru kita, ya beliau juga berkecimpung di dunia pendidikan atau di akademik, memiliki kapasitas sebagai orang-orang yang akan berbicara di dunianya sendiri kan, begitu ya, di bidangnya ya. Kemudian yang mendaftar udah berapa ini? Kan ada tenan-tenan yang akan muncul nanti. Berapa sekarang? Sekarang sudah dari kuliner sampai non kuliner itu sudah 50 lebih Mas Erwin ya? Wow, banyak juga. Tapi masih kita buka kan? Masih kita buka. Ada beberapa, tinggal sedikit sih, ada paling belasan lagi yang belum terisi. Kalau kuliner itu kita masih ada spot untuk tiga brand. Kalau untuk tenan yang di dalam itu kurang lebih ada 12 masih bisa. Iya, masih bisa ya. Sekitar 15 60 sampai 70-an lah barangkali ya. Target kita sih sebenarnya 85 ya. Iya, sudah sama kuliner. Jadi 60 yang produk dan jasa, 25-nya kuliner. Ya, jadi kalau masih ada kesempatan berarti masyarakat Muslim yang tentunya akan ingin ikut di dalam pameran Pasar Muslim Festival ini tentunya masih memungkinkan untuk bisa bisa mendaftar. Bisa nanti banget. mendaftar di mana nih? Bisa langsung di Instagram Pasar Muslim Festival atau misalnya memang kontak. Sudah ada kita buat ya? Iya, ada Instagramnya. Bisa DM di sana, nanti diarahkan langsung ke divisi marketing kita. Ada WA yang dicantumkan di sana tentunya. Atau kalau sekretariat? Kalau sekretariatan kita ada di Jalan Cempaka atau bertepatan di kantornya Yabunaya. Iya. Yabunaya itu di Jalan Cempaka 4
Kelurahan Sako ya. Pusri Sako di tempatnya Bapak Doni ya. Ya, Betul. Ya, jadi jangan lupa tuh masyarakat yang memungkinkan untuk bisa ikut ya di dalam pameran ini ya, pameran Muslim Festival. Pasar Muslim Festival. Selalu pameran, salah. Mohon maaf pemirsa. Jadi ini dua orang tokoh pemuda, komunitas pemuda Muslim Indonesia dari Kota Palembang ini tentu memberikan support buat kita untuk bisa ikut ya, memberikan gairah. Ini jarang sekali ada di Sumatera Selatan. Jarang. Oleh karena itu, jangan ada yang ketinggalan untuk mendaftar dan untuk datang di sana. Bayar nggak? Kalau untuk tiket masuk free. Gratis. Tahun ini gratis. Alhamdulillah. Itu yang ditunggu. Tapi Yang kalau free itu ya. Kalau untuk kontribusi di tenan, harus. ya kalau untuk tenan memang ada berbayar tapi sangat-sangat terjangkau. Dan kalau untuk kuliner masih bisa beli tenan atau bagi hasil bisa. Ya itu tentu ada aturan sendiri ya. Kan betul. beragam ya. Tempat yang lebih barangkali yang lebih luas dia akan lebih tinggi biayanya. Iya, ada yang sedikit karena biayanya sedikit juga dia ada disediakan. Tapi kita yakin pasti bahwa semua yang masuk ke sana akan melihat tenan-tenan kita. Itu yang paling utama. Lalu kemudian apa kira-kira tujuan yang paling agung lah ya, yang paling besar, mulia, yang paling besar dari apa yang diharapkan dari ini apa Ya, Pak Agung? Jadi kalau kami memang dari benderanya KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia itu memang dalam konsep adalah dakwah muamalah. Masya Allah. Seperti itu. Jadi kita memang mengedepankan muamalah, tapi yang memang sesuai dengan syariat. Ya. Nah, cita-cita kita adalah kita mulai dari kesadaran sejak dini kita harus membangun ekonomi umat yang kuat. Nah, membangun ekonomi umat yang kuat ini harus sinergi satu sama lain. Seperti itu. Nah, pasar ini merupakan prototipe ataupun gambaran kecil ya bersatunya kita itu dari untuk yang konsep muamalah tadi melalui pasar-pasar yang seperti ini. Sehingga nanti kalau ini sudah mulai digaungkan satu sama lain bertemu dan lain sebagainya. Nah, ini konsepnya adalah untuk memperkuat ekonomi umat tadi. Nah, sekaligus juga kita mendakwakan siar-siar agama itu ya kita harus mencontohkan memang muamalah itu yang seperti apa yang sesuai syariat, memang ada komunitasnya, ada panduannya, ada gurunya, ada sarana untuk mewujudkannya dan lain sebagainya sehingga ini memang prototipe yang kita inginkan dan masyarakat umum juga nanti banyak tidak hanya bermuamalah, tidak hanya jual beli di sana, ada juga kayak tadi berkumpulnya tolibul ilmi. Iya, jadi berkumpulnya para penuntut ilmu itu dalam satu majelis bersama guru. Ini juga yang menjadi kita konsep harapan untuk, kita ya, tujuan kan. Mungkin ada tambahan? Ya seperti tagline kita Mas Erwin ya? Iya. Tagline Pasar Muslim Festival sendiri yaitu muamalah, sinergi dan berkah. Seperti itu. Sinergi dan berkah. Kabarnya ada satu hal yang begitu kalau menurut kami dari Mega Wisata ada satu kegiatan yang nanti disupport oleh Mega Wisata adalah setiap pengunjung yang datang mengisi formulir lalu kemudian ada seleksi. Ya, saya tidak mengatakan undian ya. Seleksi. Nah, ketika ada seleksi itu akan diberikan umroh gratis. Masya Allah. Ini kayak mana nih? Gimana? Yang memang yang lebih segar di tahun ini adalah memang selain tempat. Kalau selama ini kita menggunakan gedung-gedung kosong dalam tanda kutip, gedung-gedung kosong yang memang kita sulap jadi pasar Muslim itu seperti itu kan. Dan 2 tahun yang lalu konsepnya menggunakan gedung tersebut. Alhamdulillah 3 hari itu kalau di gedung itu kan ada tiket. Tiketnya memang tiket masuk ada. Dan dari data yang kami punya 2 tahun yang lalu 5.000 itu ludes. Nah, harapannya
dengan tampilan yang lebih fresh, tempat yang lebih luas, kemudian area tenan yang lebih lebar, Betul. dengan konsep yang lebih segar, kemudian juga tata letak ruang, fasilitas juga didukung. Dan yang bombastis itu adalah alhamdulillah Allah mudahkan Mega Wisata mensupport untuk umroh gratis. Alhamdulillah. Yang 2 tahun yang lalu mungkin hanya 5.000, ya harapannya bisa berkali-kali lipat, Ya, 10.000 kali lipat, atau 15.000 atau yang bisa 20.000 hadir. yang hadir di sana. Ya. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan karena kita nggak tahu rezeki siapa ini. Iya, Panggilan yang dapat, Allah yang Allah takdirkan yang di mana Iya, akan bisa berangkat mendapatkan umroh ya. iya umroh gratis ini. Tentunya bukan panitia. Dan Kalau panitia itu kembali ke diri dewe namanya itu ya. Jadi tentunya ini akan dibuat di puncak acaranya. Masya Allah 11, 12, 13. 13. Jadi pada 13 malam atau 13 siang itu Kita puncak 13 acara. sore. Sore. 13 sore. sore usai azhar ya. Betul. Nah, itu akan dilakukan seleksi untuk siapa yang bakal berangkat pada tahun mendatang. Karena itu di 2025 berangkatnya. Karena tinggal 2 bulan lagi kan. Iya. Lalu kemudian kalau jamaah yang memungkinkan untuk bisa hadir di sana, ya berdoalah, berniat untuk umroh. Mulai dari sekarang. Kalau Mega Wisata sudah memberikan kesempatan seperti itu, tentunya ini sesuatu hal yang membahagiakan kita tentunya ya. Kami juga kemarin di Teman Tuli ya. Teman Tuli juga memberikan satu orang umroh ke tempatan Pak Ian Sunaria dari Lubuk Linggau. Dia juga teman tuli atau orang yang tunarungu tentunya ya. Dan dia akan berangkat di 2025 juga. Dan ini kita berharap dari pengunjung yang datang ke Pasar Muslim Festival. Kita harapkan ada satu orang yang berangkat. Ada komentar yang kalau bocoran yang kami dapatkan juga ya, tidak hanya voucher ataupun umroh gratis itu saja satu, tapi para penonton juga bisa berkesempatan mendapatkan voucher potongan. Di standnya Mega itu insya Allah sudah disediakan juga beberapa penawaran terbaik ya, yang pastinya Mega itu selalu ada di detik-detik terakhir itu ada kejutan-kejutan biasanya. Ada kejutan-kejutan tertentu. Saya juga tidak yakin, jangan-jangan ada 2, ada 3, kita nggak tahu. Itu direktur kami itu Bu Salwati itu biasanya membuat kejutan-kejutan tertentu. Ya kita tidak tahu ya. Oleh karena itu kami berharap dong tentunya supaya kehadiran Anda di Pasar Muslim Festival ini tentu meramaikan. Mungkin terakhir ya. Jadi closing statementnya adalah ini adalah kesempatan yang baik untuk kita berkolaborasi. Tujuannya kita ingin memperbanyak pahala. Mungkin kita bukan ustaz asatis yang bisa menebarkan ilmu itu, tapi kita bisa berkontribusi untuk menebarkan dakwah tersebut. Nah, inilah momen terbaik yang bisa kita untuk berkumpul sesama thalibul ilmu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Jadi ajak saudara, kerabat, keluarga yang kita cintai ke ladang pahala ini. Jadi 11, 12, 13 itu luangkan waktu. Insya Allah ini menjadi keberkahan untuk kita, keluarga kita, negara kita. Amin ya Amin insya Allah. Mas Agam mungkin terakhir cukup mungkin ya sudah diambil Mas Arwin Bang. Mudah-mudahan sinergi ya, harapannya semoga warga Kota Palembang bisa meluangkan waktu untuk hadir karena tidak hanya ada talk show, kita bisa bertemu dengan pengusaha muslim, yang pengusaha muslim bisa bersinergi dengan pengusaha muslim yang lain, sehingga nantinya di akhir Pampes akhirnya bisa berkolaborasi bersama demi kata Mas Erwin tadi membangun ekonomi umat yang kuat. Saya hanya mengatakan datanglah karena ini untuk kita, dari kita untuk kita sesama muslim, terutama anak-anak muda tentunya. Itu saja mungkin kesempatan kita pada hari ini bertemu dengan beliau-beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.